Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Aksi penembakan yang terjadi di gedung kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, pemirsa, siang tadi sampai saat ini sudah ada petugas kepolisian, petugas gabungan yang sudah bersiaga untuk melakukan proses investigasi pendalaman lebih lanjut atas peristiwa penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Informasi terakhir yang dihimpun ada 2 orang korban, pemirsa, yang mengalami luka-luka dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, yakni ke Rumah Sakit Tebet Jakarta Pusat. Sementara informasi terakhir hanya ada 1 orang pelaku dalam aksi penembakan ini, tapi untuk lebih lanjut pemirsa mengenai jalannya proses investigasi yang saat ini nampaknya masih terus berjalan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama reporter Hijul Akbar di sana. Selamat siang, Hijul. Selamat siang, Vena. Hijul, bisa Anda gambarkan saat ini jalannya proses investigasi di kantor MUI Pusat seperti apa? Ya, Vena, untuk penyelidikan yang dilakukan oleh tim Inavis dari Polres Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya masih berlangsung di kantor MUI Pusat yang berada di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Kami belum mendapatkan informasi hasil sejauh ini atau sementara kronologi kejadian yang terjadi di kantor MUI ini pada sekitar jam 11 lewat. Jadi tadi kalau dari keterangan beberapa saksi mata yang berada di kantor MUI ini mengatakan kejadian penembakan terjadi sebelum ada zuhur, jadi sekitar jam 11. Untuk waktu pastinya nanti akan disampaikan pihak kepolisian setelah proses investigasi awal ini selesai dilakukan. Nah, untuk proses kejadian memang jika kami lihat langsung dari lokasi tadi sebelum adanya polis lain dipasangkan, ini terlihat kalau kejadian terjadi di dalam kantor MUI. Jadi dari arah meja resepsionis, ini pelaku kemungkinan melakukan penembakan ke arah pintu kaca sebelah belakang dari kantor MUI, karena yang terlihat pecah itu merupakan pintu kaca sebelah belakang yang mengarah ke basement kantor MUI. Jadi terlihat kalau pintu kaca tersebut tadi rusak, kami sempat melihatnya langsung dari depan lokasi, kami lihat sudah rusak, ada pecahan kaca, namun kami tidak melihat adanya peluru-peluru yang berada di lokasi ini. Kemungkinan senjata yang digunakan oleh pelaku ini diduga merupakan airsoft gun, namun nanti akan ada keterangan lebih lanjut tentunya yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk korban sendiri, ini totalnya ada 2 korban luka, di mana 1 ini terkena tembakan di sebelah kanan sebelah kiri, yang 1 ini sudah dibawa ke rumah sakit, dan 1 lagi ini berdasarkan keterangan sementara yang kami dapatkan, ini terkena luka akibat pecahan kaca dari pintu belakang atau MUI yang pecah akibat penembakan yang terjadi seperti itu. Nah, untuk pelaku itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tadi kami juga melihat sudah ada video yang beredar juga di media sosial bahwa pelaku itu berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, dan tadi juga ada proses juga yang membawa pelaku entah ke Polres Jakarta Pusat ataupun ke Polda Metro Jaya. Kami nanti akan konfirmasi lebih lanjut. Baik, Hijul. Untuk dugaan ya, Vena kita. Ya, Hijul, kami akan memperbaiki komunikasi kami dengan Hijul terlebih dahulu. Pemirsa, kami review kembali kejadian aksi penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Ini terjadi siang tadi, dan informasi yang kami himpun sampai saat ini ada 2 orang korban yang mengalami luka-luka, akibat terkena pecahan kaca akibat aksi penembakan ini, pemirsa, dan 2 korban ini informasinya sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan selain itu juga sampai saat ini pihak kepolisian tengah melakukan proses investigasi mendalam, olah TKP untuk mendalami peristiwa yang terjadi siang tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan kami Hijul Akbar. Sudah hadir tadi di kantor MUI Pusat, diantaranya adalah Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin,
dan juga tim personil dari Provos, Brimob dan lain sebagainya yang nampaknya sudah berjaga dan juga melakukan proses investigasi lebih lanjut untuk mendalami peristiwa kemudian juga motif. Nah, untuk pelaku saat ini berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan oleh rekan kami, Hijul Akbar menyebutkan pelaku ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, namun mengenai identitas dan lain sebagainya mengenai pelaku ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Ya, Hijul Akbar juga tadi menyebutkan pemirsa bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku dalam aksi penembakan ini adalah senjata airsoft gun. Ini informasi yang didapatkan berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi mata dari tempat kejadian perkara. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama Hijul Akbar dari lokasi kejadian. Hijul, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan saat ini di sana? Udah, tenang ya. Nanti dulu. Udah, stop. Jangan lewat garis, Udah kedengeran, Pak. Munduran aja, Pak, biar dapat semua, Pak. Mundur, Pak, dikit, Pak. Reporter di depan aja, reporter. Jongkok. Reporter jongkok aja. Batas garis, Pak. Cukup garis. Minta tolong nih, sekalian tolong. Oke, bentar ya. Tenang dulu ya. Enggak. Ya, udah nyaman semua belum, teman-teman? Nyaman dulu. Oke. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan jurnalis. Ya. Pada hari ini tadi saya mendapat laporan dari ajudan saya ada penembakan ya. Judul pertama ada penembakan. Saya tidak berspekulasi, saya akan datang ke TKP, saya akan cek apa yang sebenarnya terjadi. Setelah saya bertemu dengan Kapolres Jakarta Pusat, Dirkrim telah mengumpulkan beberapa keterangan yang ada, memang betul 11.24 ya. Di tempat ini ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan, kemudian mencari ketua MUI, ya. Ingin bertemu dengan ketua MUI. Namun oleh pihak Pamdal karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata yang kalau menurut saya lihat jenisnya setelah saya melihat gambar dari Kapolres Jakarta Pusat, ada gambar senjatanya, juga ada butiran-butiran pengisi peluru atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah, ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun ya, airsoft gun, bukan senjata api ya. Ingat, bukan senjata api. Namun alangkah lebih detail nanti kami meminta kepada lapor bagian metalurgi apakah jenis senjata ini ya. Kemudian setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini, ada korbannya, ada satu orang ya, tertembak di bagian punggung ya, tertembak di bagian punggung. Kemudian yang bersangkutan keluar, tersangka keluar, dan oleh karyawan maupun pengamanan dalam dikejar dan diamankan ya. Pada saat proses diamankan beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan ya. Pingsan, dibawa ke polsek, dari polsek dibawa ke rumah sakit, tepatnya di Puskesmas Menteng ya. Langsung dilarikan ke Puskesmas Menteng, dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia ya. Namun ini semua belum kita bisa dapatkan profil yang bersangkutan. Kami akan koordinasi dengan Polda Lampung karena yang bersangkutan adalah ber-KTP. Untuk sementara dari TKP ditemukan ber-KTP domisili Lampung ya. Anggota kami akan segera ke Lampung,
akan berkoordinasi bagaimana latar belakang tersangka ini. Ya. Nah kemudian hal-hal yang lain menyangkut pemeriksaan yang bersangkutan tersangka, tentunya nanti akan kita otopsi juga. Sebab apakah yang bersangkutan punya penyakit dan lain-lain, kami belum bisa menyimpulkan. Ya, jelas ya. Nanti semuanya akan diperiksa secara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Senjatanya akan kita periksa, luka bekas penembakan juga harus kita periksa. Kemudian terhadap latar belakang yang bersangkutan, karena ada beberapa surat-surat yang menyangkut apa yang diinginkan oleh tersangka ini. Ya, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, tadi kan disebutkan ada yang diinginkan terkait dengan surat tadi, Bapak bilang ada yang diinginkan dari tersangka ini. Yang diinginkan itu sebetulnya apa, Pak? Nah gini, kami tidak bisa jelaskan satu-satu karena ini kan masih kita teliti. Apakah betul surat ini dibikin yang bersangkutan, ya? Karena ada beberapa dan memang di situ. Ya, makanya kami akan kirimkan anggota kami ke Lampung, ya, tentang background latar belakang orang ini sebenarnya bagaimana. Ada dugaan teror, Pak? Sementara ya kita dalamilah keterkaitan. Kami juga akan koordinasi dengan Densus apakah orang-orang ini ada dalam jaringan atau tidak. Ya, kami tidak berani menyimpulkan sekarang. Tapi yang jelas faktanya memang yang bersangkutan tadi menembakkan jenis senjata tadi yang saya sebut dan melukai salah satu pengamanan dalam. Pak, ini dikonfirmasi hanya ada satu tersangka atau ia dibantu dengan orang lain? Sementara dari hasil wawancara tim kami dengan Pamdal di sini hanya satu orang. Hanya satu orang. Ya. Nanti mau dibawa ke Polda atau ke mana, Pak? Apanya? Pelakunya. Ya sementara kan masih di rumah sakit, akan kita rawat sebagaimana prosedur kalau dia seorang tersangka. Di RS Polri Ya. berarti? Oke, cukup ya. RS Polri ya, Pak? Polri ya, Pak? Terima kasih ya, makasih. Yuk. Oke, thank you. Makasih ya, Pak. Ya itu dia tadi pemirsa keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang menyampaikan mengenai perkembangan proses investigasi dan Kapolda Metro Jaya tadi sudah menyebutkan ada orang tak dikenal yang sempat masuk siang tadi ke pintu depan gedung kantor Majelis Ulama Indonesia untuk mencari Ketua MUI. Namun karena tidak ada penjelasan atau keterangan yang disampaikan oleh pelaku dan juga mengenai kepentingan untuk bertemu dengan Ketua MUI, ini kemudian pihak petugas pengamanan langsung menahan pelaku dan tidak lama kemudian ini pelaku mengeluarkan senjata pemirsa dan juga ada nampak butiran pengisi peluru yang disebutkan oleh pihak kepolisian senjata yang digunakan oleh pelaku ini adalah senjata airsoft gun bukan senjata api. Nah setelah dikeluarkan senjata airsoft gun tersebut tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini dilakukan dan ada satu orang yang sempat tertembak di bagian punggung sehingga petugas pengamanan langsung melakukan pengejaran dan juga mengamankan pelaku. Setelah diamankan oleh petugas, pelaku ini sempat pingsan pemirsa dan langsung dibawa oleh pihak petugas ke Polsek dan juga langsung dirujuk ke Puskesmas Menteng. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata pelaku atau yang bersangkutan ini dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian juga akan mendalami mengenai identitas dari pelaku yang disebutkan ber-KTP atau berdomisili di Lampung pemirsa, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Lampung untuk mendalami identitas dari pelaku aksi penembakan ini. Ya, sementara pihak kepolisian selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pelaku, akan dilakukan otopsi lebih lanjut mengenai latar belakang, kemudian penyakit dan lain sebagainya berkaitan dengan pelaku aksi penembakan ini. Pihak kepolisian juga tadi menyebutkan ada surat-surat yang diduga ini berasal dari pelaku. Ada surat-surat yang diinginkan oleh pelaku ini masih terus didalami apa benar surat ini dibuat ataupun ditulis oleh pelaku. Nampaknya ini masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian.
Pihak kepolisian tadi melalui Kapolda Metro Jaya juga sudah mengkonfirmasi sementara sampai saat ini hanya 1 orang pelaku dalam aksi penembakan yang terjadi siang tadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pemirsa, mengenai jaringan ataupun keterlibatan pihak lain ini nampaknya masih akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Proses investigasi lebih lanjut sampai saat ini juga masih terus dilakukan tadi bersama dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, kemudian juga turut hadir Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Ya, mengenai 2 korban pemirsa yang menjadi korban aksi penembakan di kantor MUI Pusat hari ini siang tadi, ini informasinya sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kedua korban ini sudah dibawa ke rumah sakit Tebet karena sebelumnya disebutkan mengalami luka tembak di bagian punggung dan juga ada 1 korban lain yang terkena pecahan kaca tepatnya di bagian tangannya.